Jemaat sekalian, ya juga yang mungkin bergabung di Google Meet atau ikut di Facebook, dan kita akan 30 menit atau 40 menit ke depan ya untuk melanjutkan ya eksposisi kitab Roma kita. Tapi mari sebelumnya kita berdoa sebelum kita memulai. Tuhan, ya terima kasih Kau sudah pimpin kami dan kami ada di tempat ini dalam keadaan yang baik dan kami datang untuk belajar firman-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu dan juga nanti kami akan berdoa secara jemaat. Pimpin kami Tuhan, dan dalam belajar firman-Mu ini biarlah akal budi kami dapat menangkap kehendak-Mu dengan baik. Karena kami tahu hanya lewat firman-Mu lah Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita atur dulu. Kelihatan. Kita hari ini di Roma pasal 16. 16, Pak. 16 dan 17. Bisa nggak? Oke, ya. Di Roma pasal 1 ayat 16 ini kita melanjutkan. Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, ayat 17-nya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Aku memiliki keyakinan yang kokoh, kata Rasul Paulus, itu di KJV, itu tidak malu. Jadi memang kalau di KJV literalnya adalah itu dia tidak malu, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Jadi dia tidak malu pada Injil. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ditambahkan Kristus, di KJV ditambahkan Kristus. Ya, jadi menerjemahkan secara apa? Seperti yang ada tertulis begitu. Jadi aku tidak malu dalam Injil, Injil Kristus. Ya. Jadi Injil Kristus ini bukanlah apa ya?
bukanlah ajaran yang disepakati oleh pemerintah atau dalam artian ini diakreditasi. Yang Injil Kristus ini adalah yang diakreditasi, ajaran yang diakreditasi, ajaran yang diakui oleh pemerintah. Bukan seperti itu. Tapi Injil Kristus yang dimaksudkan adalah jalan pendamaian antara Allah dan manusia yang disampaikan di dalam Alkitab kita. Jadi Injil Kristus itu harus didasarkan satu ajaran yang didasarkan kepada Alkitab. Karena Alkitab, di seluruh Alkitab ini adalah kehendak Kristus. Begitu. Jadi bukan persoalan pengajar Injilnya itu diakreditasi pemerintah atau tidak. Gitu kan. Hamba Tuhan yang mengajar Injil Kristus ini diakui pemerintah atau tidak. Bukan persoalan itu. Tapi persoalan di sini adalah Paulus, dia tidak malu pada Injil Kristus. Dan Injil Kristus ini adalah satu berita kesukaan besar. Jadi waktu gembala didatangin malaikat pada saat kelahiran Yesus Kristus, malaikat itu berkata ada kesukaan besar. Kita membaca Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 saya akan membaca. Ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar katanya. Ini kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Injil Kristus adalah tentang keselamatan manusia, yaitu tentang jalan pendamaian antara manusia dan Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tanpa juru selamat ini, manusia tidak mungkin bisa pergi ke surga. Maka malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini ada satu berita kesukaan besar bagi semua manusia. Gitu. Untuk seluruh bangsa, kesukaan besar. Ada juru selamat. Karena tanpa juru selamat, itu tidak mungkin bisa masuk surga. Kenapa demikian? Karena untuk pemberesan dosa itu tidak bisa dilakukan dengan hasil usaha, dengan ibadah, dengan amal, dengan upacara-upacara agama. Itu tidak akan menghapuskan dosa. Jadi tidak ada usaha manusia yang bisa menyelesaikan dosa. Kenapa? Karena Alkitab berkata upah dari dosa adalah maut, penghukuman. Kebaikan manusia, amal manusia, aturan-aturan manusia itu tidak menyelesaikan dosa, tidak menghapuskan dosa, tetapi hanya kemungkinan hanya bisa mengurangi perbuatan dosa. Tetapi tidak bisa menyelesaikan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan maut ini
Ini sudah menjalar kepada semua manusia, karena semua manusia itu memang sudah apa? Sudah berdosa. Roma 5 ayat 12. Maut itu telah menjalar masuk ke dalam dunia, dan semua manusia telah berbuat dosa. Kok bisa? Kok bisa? Dosa masuk ke dalam dunia itu adalah karena Adam dan Hawa itu melanggar hukum Allah. Dan kenapa kok mereka yang berdosa jadi kita semua ikut berdosa? Gitu. Waktu diciptakan, Adam dan Hawa adalah dalam posisi kudus. Dia diciptakan kudus tanpa dosa karena diciptakan dari tanah. Tuhan bentuk begitu, kemudian dihembuskan roh dan mereka menjadi makhluk yang hidup. Tetapi posisi mereka kudus, nature mereka kudus, mereka punya sifat yang kudus, tetapi karakter mereka memang belum kudus. Dan Tuhan taruh di taman itu satu pohon untuk menguji mereka. Kalau mereka melanggar, berarti mereka berdosa. Dan ternyata mereka apa? Langgar. Mereka berdosa. Mereka makan buah itu, mereka berdosa. Kok bisa mereka yang berdosa jadi kita ikut berdosa? Sekarang setelah mereka makan, waktu mereka makan itu kan belum ada siapa-siapa. Manusia hanya mereka. Dan ketika mereka berdosa, sekarang mereka sudah memiliki sifat dosa yang tadinya tidak ada waktu mereka pertama diciptakan. Sekarang mereka memiliki sifat dosa. Dan semua keturunannya, berarti semua manusia, itu akhirnya terlahir bukan membawa dosanya Adam, tetapi mewarisi sifat apa? Sifat dosa. Jadi semua manusia itu memiliki sifat dosa dan nanti akan menjadi nyata dalam perbuatan dosa. Itulah kenapa tanpa diajar untuk berbuat dosa, maka anak-anak otomatis dia bisa berbuat apa? Dosa. Karena itu sifatnya. Kalau dia tidak berdosa, berarti dia bukan manusia. Kalau dia tidak berdosa, berarti dia itu Allah atau dia malaikat. Kalau dia manusia, itu pasti dia berdosa. Karena itu sudah apa? Sifatnya. Jadi sudah membawa sifat dosa. Sekali lagi bukan dosanya, tetapi membawa sifat apa? Sifat dosa. Oleh karena itu, kepada Nikodemus Tuhan Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 18, untuk meyakinkan bahwa Nikodemus perlu dilahirkan kembali, untuk Nikodemus biar menjadi percaya kepada Yesus Kristus, Yesus berkata ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia apa? Telah berada di bawah hukuman. Jadi bukan akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi bukan akan barang siapa tidak percaya akan dihukum, bukan begitu. Tetapi barang siapa tidak percaya telah berada di bawah penghukuman. Jadi artinya tanpa juru selamat semua manusia akan dihukum. Bukan karena Allah jahat, tetapi karena apa? Karena dosanya. Karena dosanya. Dosa harus dijatuhi hukuman. Jadi, dan juru selamat dunia itu hanya satu. Hanya satu. Jadi Rasul Paulus berkata tadi, Injil itu kekuatan Allah.
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi tetapi juga orang. Artinya apa? Ini semua manusia. Jadi Alkitab selalu berkata kalau Yahudi dan non-Yahudi. Nah, non-Yahudi itu diwakili oleh Yunani. Jadi ini bicara berarti untuk semua manusia. Dan juru selamat harus lahir secara manusia. Maka berita malaikat kepada gembala itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi dia harus menjadi manusia. Mengapa? Karena yang mau diselesaikan dosanya, yang mau diselamatkan itu adalah manusia. Keturunan Adam dan Hawa. Dan oleh karena itu kita tahu tidak ada penyelamatan untuk malaikat yang jatuh ke dalam. Ya lagi Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Tapi Allah menciptakan malaikat dengan kehendak bebas. Manusia dengan kehendak bebas. Dan malaikat yang memilih memberontak kepada Tuhan, iblis. Karena dia membohongi Adam, dan setan karena dia terus melawan Allah. Dengan segala pasukannya itu yang jatuh tidak ada juru selamat untuk. Tidak ada keselamatan untuk mereka. Tetapi juru selamat itu disediakan untuk manusia. Maka lahir jadi manusia. Kitab Ibrani pasal 2 menegaskan hal demikian. Ibrani pasal 2 Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 16. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16 saya akan membaca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya adalah manusia. Maksudnya adalah kita. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti memang juru selamat itu harus apa? Lahir. Harus lahir. Juru selamat yang menyelamatkan manusia itu memang harus lahir menjadi manusia. Jadi bukan turun dari surga kemudian mengalahkan musuh-musuhnya. Itu memang akan terjadi. Tetapi itu kedatangan yang bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi kedatangan yang untuk memerintah di bumi ini. Tetapi untuk menyelamatkan, ia perlu menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab, ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Kenapa demikian? Karena malaikat itu menentang Allah. Malaikat yang jatuh, iblis, setan, menentang Allah, memberontak kepada Allah, tidak ada yang menggoda, tetapi ketika kondisi mereka sedang ada di surga dan melihat langsung Allah. Mereka tahu kemuliaan surga, mereka tahu kekudusan surga, tapi mereka menentang Allah di sana. Tanpa ada yang menggoda. Hanya keinginan mereka lebih tinggi dari Allah lah yang membuat mereka jatuh. Tetapi katanya,
Jadi bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan apa? Abraham yang ia kasihani. Manusia. Jadi juru selamat itu harus lahir karena dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus lahir seperti kita dilahirkan. Maria mengandung 9 bulan. Gitu. Tentu dia seperti orang Yahudi, dia disunat, begitu. Per 8 hari dia disunat. Kemudian ya, Maria mengasuhnya, menyusuinya, menggendongnya. Seperti bayi. Biasa bertumbuh. Tetapi tentu yang membedakan Yesus Kristus yang menjadi manusia dengan manusia yang lain adalah dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Mesti dicatat ini. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau bertentangan dengan adat istiadat manusia, melanggar adat istiadat manusia, itu tidak dosa. Karena yang namanya dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Begitu. Dan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi pada zaman Yesus hidup, Yesus itu dianggap apa? Bersalah, dianggap berdosa. Dikatakan Yesus itu katanya telah melanggar perintah Allah tentang hari Sabat. Dia melanggar, gitu. Dia menolong orang pada hari Sabat, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini, kamu melanggar hari Sabat, perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Dan Tuhan Yesus berkata, dia gak melanggar. Yang dia langgar adalah peraturan-peraturan apa? Manusia tentang hari Sabat itu. Gitu loh. Karena para rabi akhirnya merumuskan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat itu dengan berbagai rumusan. Berbagai rumusan. Dan Tuhan Yesus menantang mereka, kalau seandainya kamu punya lembu, terperosok ke lubang pada hari Sabat, bukankah kamu menolongnya? Dan yang Tuhan Yesus lakukan menyembuhkan orang, ini lebih berharga daripada menolong lembu. Menolong lembu kamu katakan tidak melanggar hari Sabat, sementara menyembuhkan orang dikatakan melanggar hari Sabat. Jadi kata Tuhan Yesus, kamu itu mengikuti perintah-perintah apa? Manusia. Dan kita di dalam beriman, tentu yang paling penting dalam beriman itu adalah bukan iman kita ini sesuai dengan dogma gereja. Iman kita ini sesuai dengan pengakuan iman bapak-bapak gereja. Bukan. Itu bisa dibaca untuk menjadi perbandingan apakah pengakuan iman yang bapak-bapak gereja itu buat itu alkitabiah atau tidak. Bisa dibaca, bisa dipelajari. Tetapi itu bukan patokan dari kebenaran. Kalau itu menjadi patokan dari kebenaran, itu menjadi perintah-perintah manusia yang kita ikuti. Gitu.
seperti dogma hari Sabat pada zaman Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus hanya dianggap bersalah melanggar hari Sabat. Dan Tuhan Yesus itu dianggap juga menghujat Allah. Mengapa dianggap menghujat Allah? Karena katanya dia menyamakan dirinya dengan Allah dengan memanggil, dengan menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dia kata ini menghujat karena menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu manusia biasa, tapi kamu menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah ini salah? Apakah ini dosa? Kalau saya yang berkata saya Allah, itu yang namanya menghujat. Gitu kan. Tetapi ketika Yesus berkata dia anak Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, itu benar. Karena memang dia adalah firman. Yang Injil Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia adalah pribadi. Kedua di dalam Tritunggal Kudus. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Mereka berbeda, tetapi satu hakikat. Dan secara pribadi mereka bisa terpisah. Secara pribadi. Yesus ada di bumi, dia berdoa kepada Bapa di. Jadi dia adalah Allah, dia bukan menghujat karena memang dia sama dengan apa? Dia adalah sama dengan Allah, dia sama dengan Allah. Dan jadi itu hanya anggapan saja bahwa Yesus itu menghujat Allah begitu. Tetapi tidak, karena dia adalah Allah. Maka dia sebenarnya untuk membuktikan dia ilahi. Dia melakukan banyak apa? Mujizat. Dia melakukan banyak mujizat. Murid-murid waktu ditanya menurut orang siapakah aku ini? Mereka, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa? Karena khusus ke-12 murid ini menyaksikan langsung bagaimana Yesus hidup. Sehingga Petrus berkata bahwa tipu tidak ada pada apa? Mulutnya. Tipu tidak ada pada mulut. Di Danau Galilea itu, ketika ada gelombang diredakan, murid-murid waktu itu terpana, siapakah ini? Siapakah ini? Badai pun tunduk kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, belum pernah ada satu mujizat demikian hebat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi juru selamat itu manusia 100%. Dan Allah 100%. Itulah juru selamat yang bisa menjadi juru selamat bagi dosa manusia. Kalau dia bukan manusia, maka dia tidak bisa menjadi penyelamat manusia. Kalau dia bukan Allah, maka dia manusia, berarti berdosa. Tidak bisa menjadi penyelamat apa? Manusia. Kalau dia bukan Allah, berarti dia malaikat. Dan malaikat juga tidak bisa menyelamatkan
dosa manusia. Hanya manusia sejati dan Allah sejatilah yang bisa menjadi juru selamat semua manusia. Maka kepada gembala itu, malaikat berkata, hari ini katanya ada kesukaan besar bagi dunia. Juru selamat lahir. Juru selamat lahir katanya. Kalau kita membaca di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Dua Korintus pasal 5 di ayat 19 saya akan membaca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena apa? Di atas kayu salib itu Yesus menggantikan hukuman dosa-dosa manusia. Dan ayat 21, Dia, ini bicara tentang Kristus, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi apa? Dosa. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ajaran tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus ini iblis seringkali serang. Salah memahami tentang Kristus, maka kita juga salah beriman dan itu bukan Injil Kristus. Itu akan tersesatkan menjadi Yesus yang lain. Jadi saya katakan tadi, ya Rasul Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Katakan di KJV, aku tidak malu pada Injil Kristus. Aku tidak malu kepada Injil Kristus. Jadi Anda bisa bayangkan, bagi Paulus dan harusnya bagi kita, ini kebanggaan kita adalah kita mengimani Injil ini. Kadang kan orang itu bangga dia punya mobil. Foto di mobilnya lah, kan gitu kan. Dia bangga dengan mobil itu. Ya, dia foto. Dia bangga dengan rumah. Dia foto di depan rumah, di-upload seperti itu. Ya, dia bangga dengan itu. Dan itu tidak masalah dia bangga dengan sesuatu begitu. Tetapi tentu harus lebih bangga. Kita yang percaya kepada Injil harus lebih bangga dengan Injil Kristus yang kita pegang ini, begitu. Mengapa? Karena hanya inilah jalan keselamatan. Kita memiliki seisi dunia ini, kita memiliki apapun di dunia ini, tetapi kalau akhirnya tidak diselamatkan, itu menjadi sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Menjadi tak berguna. Segala kebaikan, segala amal, segala ketaatan kita, kalau Injil yang kita percayai ini salah, jalan keselamatan yang kita percayai salah, ini akan membawa kita kepada penghukuman atas dosa kita di dalam neraka bersama iblis. Jadi akan menjadi sia-sia. Jadi seharusnya yang membuat kita bangga atas segala hal yang ada di muka bumi ini adalah kita sudah apa? Kita diselamatkan, kita mempercayai Injil Kristus. Kita menjadi jelas oleh Injil ini.
Dan tiap-tiap kita harus membuat keputusan untuk percaya kepada Injil ini. Satu keluarga akan terus bersama di dalam kekekalan kalau satu keluarga itu percaya Injil Kristus ini. Ya, semuanya anggota keluarga itu ada di dalam Kristus. Saya gembala sidang, saya mengajarkan jalan keselamatan. Tapi kalau anak-anak saya akhirnya menolak jalan ini, nggak mau percaya, mereka tidak akan bersama dengan saya. Mereka akan akhirnya mempertanggungjawabkan hidup mereka, dosa mereka di dalam pengadilan Allah dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Walaupun anak pendeta, anak gembala, anak pelayan Tuhan, itu tidak membantu keselamatan. Tiap-tiap orang dituntut untuk ada di dalam Injil Kristus ini. Dan kita perlu bangga ini saya katakan. Lebih-lebih kita yang akhirnya melayani, memberitakan Injil Kristus ini. Memang bisa ditolak. Gitu kan. Dalam memberitakan Injil, asumsi orang tentang pemberita Injil, apalagi gembala, itu macam-macam. Gitu. Dia datang ke rumah saya, dia memberitakan Injil kepada saya, itu hanya mau uang saya. Bisa begitu. Gitu kan. Atau orang berpikir, dia hanya mau saya pindah dari gereja saya ke gereja dia. Begitu. Kalau kita yang saya melayani Tuhan, saya gembala jemaat, datang ke orang bisa berasumsi begitu. Ya. Udah berasumsi negatif terus. Bisa saja. Gitu. Tetapi bagi kita, seperti Tuhan Yesus katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Apa yang ingin kita sampaikan itu adalah baik. Dan bagi seorang pemberita Injil, kita tidak malu. Mau diasumsikan apa, kita tidak malu. Karena kita hanya melakukan amanat agung dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata begini, 2 Timotius pasal 1, ayat 8, saya akan membaca. Dua Timotius pasal 1 ayat 8. Dia menasihatkan Timotius, jadi jangan malu bersaksi tentang siapa? Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu juru selamat semua manusia. Yang percaya kepadanya itulah yang memperoleh keselamatan. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12 Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak Aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata, dia tidak malu. Karena dia mengutip di Roma pasal 1 ayat 17, ini dia mengutip perkataan Habakuk bahwa
Orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah satu pernyataan yang tegas bahwa keselamatan itu memang hanya di dalam iman kepada Kristus. Dan ini adalah kebenaran dari Allah. Ini bukan ide Paulus. Ini adalah kebenaran dari Allah. Jalan keselamatan di dalam Yesus, dan Yesus sudah mati menanggung dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa dibenarkan? Karena hukuman dosa kita sudah selesai. Maka dibenarkan. Dianggap benar. Mengapa? Karena hukuman sudah selesai, hukuman sudah dijatuhin hukuman. Hanya yang menanggung hukuman itu bukan saya, tetapi juru selamat saya. Gitu. Jadi, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah kebenaran Allah. Dan mereka yang beriman, jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang membuat kita benar itu adalah apa? Iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Setuju dengan kebenaran Allah ini. Oleh karena itu, kita dituntut untuk tetap di dalam iman. Jadi yang membuat kita tetap benar di hadapan Allah itu adalah apa? Iman. Oleh karena itu, kita dituntut untuk tetap dalam iman. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ini ayat yang terakhir. Ayat 2. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal. Asal ini adalah apa? Syarat. Gitu. Ini kondisional. Jadi keselamatan itu adalah kondisional. Asal. Ini syaratnya. Kamu teguh berpegang padanya. Pada Injil itu. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi apa? Percaya. Jadi kondisional, ada asal kamu teguh berpegang. Jadi siapapun yang telah beriman, mendengar berita Injil, beriman, dia diselamatkan. Dia mengaku diri orang berdosa dan percaya Yesus adalah juru selamat pribadi dia. Dan inilah cara keselamatan, satu-satunya cara keselamatan. Maka dia dituntut untuk tetap di dalam iman yang demikian. Agar dia tetap dibenarkan oleh Allah. Karena jalan pendamaian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ini Injil Kristus. Sekali lagi, ini Injil Kristus. Inilah Injil yang menyelamatkan. Inilah yang Paulus berkata, aku tidak malu. Ini adalah kebanggaan kita juga, kebanggaan Paulus, kebanggaan kita. Jadi bukan masalah ajaran ini diakui pemerintah atau tidak. Injil ini diakui pemerintah atau tidak. Di zaman Yesus sendiri hidup, pemerintah mengakui Injil Yesus Kristus tidak? Tidak. Petrus dan Yohanes ditangkap oleh mahkamah agama. Dilarang mereka memberitakan Injil apa? Injil Yesus. Dan Yesus sendiri disalibkan. Tidak diakui.
Pemerintah Yahudi menolak dia. Pemimpin-pemimpin pada waktu itu menolak dia. Tetapi mereka menolak, ada konsekuensinya untuk mereka. Mereka hidup tanpa pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Aku tidak malu pada Injil Kristus. Kiranya ini bisa kita katakan juga sepanjang hidup kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Baik, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, ada? Tidak? Oke, Pak Adi. Ya, baik. Selamat malam Pak Kurnia. Iya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Audi Brown Dengan. Selamat malam Pak Kurnia. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang lahir baru sudah terdesak, ditekan dan diancam dengan pedang untuk mengakhiri imannya, tetapi karena dia tidak mau mengingkari imannya, ia memilih bunuh diri. Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Iya. Jadi dianiaya, bunuh diri gitu ya. Sebenarnya begini. Kita perlu mengerti dulu hakikat dari membunuh ini. Gitu. Yesus kan dihukum Taurat jangan membunuh. Ya. Tetapi di khotbah di bukit dia katakan jangan membenci saudaramu. Karena itu sudah sama dengan apa? Membunuh. Gitu. Berarti membunuh itu bukan sekedar menghilangkan nyawa, gitu. Tapi membunuh itu ada unsur benci. Jadi bunuh diri itu berarti ada unsur benci kepada apa? Diri sendiri. Kalau dia benci dengan hidup ini, berarti dia membenci siapa? Tuhan. Ya kan gitu? Begitu. Jadi kalau bunuh diri dalam artian seperti itu, dia membenci diri dia. Kemudian dia juga membenci Tuhan. Maka itu nggak diselamatkan. Tapi mungkin ada kasus yang begini. Orang Kristen lahir baru. Dicegat mau dirampok gitu kan. Mau dibegal gitu seorang gadis gitu mau diperkosa begitu. Kemudian dia menyeburkan diri ke jurang. Gitu. Ini bukan bunuh yang membenci itu, tetapi ini adalah dia mau menyelamatkan apa? Kehormatan dia. Begitu. Itu bukan yang membunuh diri namanya. Gitu. Dia mau menyelamatkan diri dia supaya dia tidak dinodai. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pilihan untuk menyangkal Kristus dengan ancaman pedang, kalau bunuh diri bagaimana? Itu tidak pernah terjadi kasus yang demikian di dalam sejarah kekristenan para pahlawan iman. Polikarpus ini adalah murid dari Rasul Yohanes langsung. Karena dia dianggap oleh pemerintah Roma pada waktu itu dialah yang karena dialah kekristenan menjadi banyak. Dia target
utama untuk ditangkap. Dan pada waktu ditangkap dia sudah sangat tua. Gitu. Dia mau dibakar hidup-hidup begitu. Dia dirayu, Al-Gojonya juga merayu dia. Gubernur juga merayu dia untuk melepaskan iman dia. Dan dia dihadapkan kepada api yang menyala-nyala. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi waktu itu dia berkata, dan perkataannya menjadi sangat terkenal. Dia berkata, 89 tahun aku mengikut dia, ikut Kristus. Tidak pernah satu kali pun dia mengecewakan aku. Masakah hari ini aku mengecewakan dia? Orang Kristen tidak akan bunuh diri ketika dihadapkan dengan penganiayaan itu. Mereka akan pakai momen itu untuk melakukan kebaikan yang terakhir. Bersaksi. Dan berharap yang mendengarnya itu bisa apa? Bisa diselamatkan. Dan sebenarnya itulah yang membuat kenapa lewat penganiayaan iblis tidak bisa menghambat kekristenan. Polikarpus. Karena pada waktu itu api yang membakar dia itu ada angin kan gitu. Jadi dia lama terbakarnya. Enggak fokus langsung bakar badan dia gitu, enggak, karena ada angin dia. Tapi setelah ikatannya terlepas, jadi badannya sudah terbakar. Dia tidak ada. Dia hanya angkat tangan. Itu tanda dia apa? Dia menang. Jadi sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi pengikutku. Jadi tidak ada kasus di dalam sejarah para martir dalam ancaman mereka bunuh diri. Tidak. Karena mereka akan pakai hidup mereka untuk terus bersaksi sampai ada yang diselamatkan. Mereka tidak dendam dengan para penganiayanya. Gitu. Mereka mendoakan. Seperti Stefanus itu mendoakan penganiayanya, dan salah satu momen yang membuat Paulus bertobat adalah kematian dari apa? Stefanus. Dia dilempari dengan batu dan dia mau mati menyerahkan nyawanya. Ya, jadi tidak ada pilihan seperti itu. Dan saya juga tidak sarankan untuk memilih pilihan itu. Oke, satu lagi. Ya Pak, ada satu lagi. Ini pertanyaan dari Saudara Abraham Satrio Wibowo. Ya. Selamat malam Pak Kurnia. Maaf sebelumnya jika ada gereja yang mempunyai konsep keselamatan yang benar, sama seperti GB Kebenaran, namun di dalam persekutuan jemaat masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Seperti merayakan Natal di tanggal 25 Desember, wanita masih diperbolehkan bertugas. Apakah jemaat tersebut tetap diselamatkan? Terima kasih. Ya, begini. Iman yang menyelamatkan itu adalah bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ya. Jadi kita harus pisahkan antara iman keselamatan, iman yang menyelamatkan, dan perintah-perintah yang lain. Tentu siapapun yang masih percaya, yang beriman bahwa Yesus adalah
satu-satunya jalan keselamatan bagi diri dia. Dia diselamatkan, malah bahkan kalau dia tidak ke gereja, dia diselamatkan juga gitu. Ya kan? Dia tetap diselamatkan. Karena diselamatkan itu kan bukan karena baptisannya salah benar. Diselamatkan itu syaratnya hanya iman tadi. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi iman kan timbul dari apa? Pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Oleh karena itu kenapa kita harus memilih gereja yang alkitabiah. Gereja yang alkitabiah. Kalau gereja ada tendensi tidak taat kepada firman Tuhan, tentang perintah-perintah yang lain, maka bisa ada kemungkinan juga untuk masalah keselamatan, gereja itu juga bisa tidak taat dengan pengajaran tentang keselamatan, tentang Injil yang benar ini. Gitu. Jadi tentu harus sangat berhati-hati karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan kalau dia memang sudah diselamatkan, ya itu ibaratnya terang pertama. Kan gitu kan? Itu ibarat terang pertama. Dia diselamatkan, dia terang pertama. Ketika dia membaca Alkitab terus gitu kan, belajar Alkitab gitu, membandingkan satu gereja dengan gereja yang lain, tentu dia akan terus mencari mana yang lebih Alkitabiah. Kalau dia mendapatkan di dalam Alkitab bahwa wanita tidak boleh berkhotbah, menjadi gembala, karena syarat dari penatua jemaat adalah suami dari satu istri, dia membaca itu, maka dia tidak akan tenang di dalam gereja yang gembalanya adalah wanita. Dan karena dia sudah diselamatkan, dapat terang pertama, ini akan terus menuntun dia untuk mencari gereja yang alkitabiah pasti. Dan tentu orang yang lahir baru diselamatkan, dia cinta kebenaran pasti. Dia akan terus mencari kebenaran. Oke, baik. Ada lagi? Ya, ini sebenarnya pertanyaan di Rabu yang lalu. Tapi karena Rabu yang lalu sudah ditutup, baru muncul pertanyaannya, jadi tidak sempat terjawab minggu kemarin. Baik, ya. Saya pikir acara malam ini ya kita sudahi. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Engkau pimpin kami. Dan kami juga akan membanggakan Tuhan. Paling membanggakan bahwa kami sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Segala dosa kami sudah diselesaikan. Dan kami mendapat pembenaran dari dosa-dosa kami. Bukan sebagian dosa Tuhan, tapi segala dosa kami. Dosa kami yang